Hello Indonesia, this is your captain speaking. Di Eropa sana, mereka berdiri gagah, penuh wibawa, seolah tak tersentuh oleh apapun. Namun saat kaki mereka menapak di tanah air, segalanya berubah. Indonesia bukan lagi sekadar tempat pulang. Indonesia adalah rumah baru, tempat cinta tumbuh, tempat kisah luar biasa dimulai. Di Timnas Indonesia, sepak bola bukan hanya permainan. Ia adalah nyala jiwa, suara rakyat, dan mimpi yang hidup di dada jutaan orang. Setiap tackle adalah tekad, setiap umpan adalah harapan, dan setiap sorakan supporter adalah dentuman semangat yang mengguncang langit Nusantara. Timnas Indonesia itu seperti darah yang mengalir, keluarga yang menyatu, dan impian yang kini menjadi nyata. Di Eropa sana, para pemain kita ditempa dalam kobaran bara persaingan yang kejam dan cedera yang silih berganti menjadi ujian yang tak pernah berhenti. Di sana mereka berdiri tegar, menjaga wibawa, menahan luka dalam diam. Namun semua itu berubah ketika mereka pulang ke tanah yang mereka sebut rumah, Indonesia. Menjelang laga besar menghadapi China dan Jepang, para punggawa Garuda dan jajaran ofisial menghadiri sebuah malam yang tak biasa. Perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nuansa malam itu sejuk, elegan, dengan balutan busana serba putih. Sekilas tampak seperti acara santai berbalut kesan mewah. Tapi yang terjadi justru lebih dalam dari sekadar pesta. Malam itu bukan sekadar perayaan, ia adalah pelepasan. Pelepasan dari beban Eropa, dari tekanan yang tak kasat mata, dari topeng profesionalisme yang harus tetap dijaga. Para pemain kita yang ketika di klub sungguh sangat dingin, namun saat mereka berada di timnas, mereka mendadak berubah. Menjadi anak-anak bangsa yang pulang dari perantauan. Mereka bernyanyi, berjoget, dan tertawa. Bukan sebagai pesepak bola elit, tetapi sebagai anak-anak Garuda yang kembali menemukan pelukan ibunya. Lihatlah Messil Hers, pria penuh tato, sosok yang di Eropa dikenal keras, dingin dan nyaris tak tersentuh. Di klubnya FC Twente, ia disegani. Di Eredivisie, namanya kerap disebut sebagai salah satu benteng paling tangguh. Seorang stopper sangar yang kata mereka tak mengenal kompromi, tapi malam itu sesuatu berubah. Saat melangkah ke depan panggung bersama Nadeo, Mes seperti meninggalkan gelar dan nama besarnya. Ia maju, mengambil mikrofon, dan mulai bernyanyi. Bukan dengan suara yang sempurna, bahkan liriknya pun ia tak hafal. Di hadapan para punggawa Garuda dan di bawah langit tanah air yang hangat, ia melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Semuanya tahu, Mes bukan pemain biasa. Ujian demi ujian seolah tak pernah lelah menghantamnya. Di timnas, ia sering menjadi sasaran kritik. Dihujat oleh sebagian supporter yang belum memahami sepenuhnya perjuangannya. Di klubnya sendiri FC Twente, ia juga harus terus berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya setelah berkali-kali diterpa badai cedera. Namun dari semua rasa sakit itu, tak satu pun ia ceritakan. Tak satu pun ia umbar. Tak ada curhatan di media sosial, tak ada keluhan yang terlontar. Semuanya ia pendam dalam diam, dalam sunyi yang begitu panjang. Tapi malam itu di tengah sorak-sorai rekan satu tim dan senyum hangat yang menyelimuti udara Bali, tembok rasa sakit itu seketika runtuh. Tak ada lagi sikap dingin, tak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah kegembiraan murni, tawa, nyanyian, dan tarian yang jujur dari seorang lelaki yang akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Ini Messil Hers yang sebenarnya. Sosok yang di Eropa dikenal menyeramkan, namun di Indonesia justru menunjukkan sisi lain. Sisi yang hangat, yang manusiawi, yang sangat mirip dengan kita semua. Bukan hanya seorang pemain, tapi seorang pejuang yang telah menemukan rumahnya di balik seragam merah putih. Dan mungkin malam itu, bukan hanya Mes yang berubah. Tapi kita semua akhirnya paham bahwa timnas Indonesia tak sekadar menyatukan darah dan talenta, tapi juga menyembuhkan mereka yang terluka. Lalu ada Joy Pelopesi, sosok yang mungkin tak banyak bicara, namun kehadirannya selalu membawa ketenangan. Dari raut wajahnya, orang bisa menilai inilah pria yang berwibawa, yang tak mudah tersentuh oleh candaan ringan atau gelak tawa biasa. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, dan sikapnya seolah selalu terjaga dalam bingkai profesionalisme tanpa celah. Namun di timnas Indonesia, semua dinding itu perlahan runtuh. Kita melihat sisi lain dari Joy, sisi yang tak pernah benar-benar ia tampilkan di klub, di lapangan-lapangan Eropa yang dingin. Di sini, di negeri leluhurnya, Joy bukan hanya tersenyum, ia tertawa lebar dan menunjukkan sukacita tanpa beban. Senyum yang bukan dibuat-buat,
Bukan formalitas, tapi pancaran tulus dari hati yang merasa ini adalah rumahku. Dan malam itu dalam perayaan sederhana namun penuh makna, Joy berdiri. Ia maju ke depan panggung tanpa keraguan, tanpa persiapan juga. Yang ada hanya rasa sukacita yang membuncah. Ia mulai bernyanyi. Tak peduli apakah teman-temannya hafal lirik atau tidak, tak peduli apakah suaranya sempurna, yang penting ia bernyanyi, dan ia ingin semua ikut bersamanya. Itulah kekuatan momen. Itulah kekuatan sebuah tempat yang dikatakan sebagai rumah. Seorang pria pendiam dan tegas yang biasanya menjaga jarak dari euforia, kini justru menjadi sumber euforia itu sendiri. Ia menjadi penyulut keceriaan yang menyatukan semua hati malam itu. Disinilah kita melihat bahwa timnas Indonesia tak melulu isinya hanya soal strategi, laga, atau hasil akhir. Timnas Indonesia adalah tempat para pemain merobohkan tembok yang membatasi mereka dan menemukan kembali diri mereka yang paling murni. Dan malam itu, Joy bukan hanya seorang gelandang tangguh, ia adalah simbol dari seseorang yang akhirnya pulang. Dan mungkin momen paling mengejutkan sekaligus mengundang tawa malam itu datang dari sosok yang paling tak terduga. Ya, dialah Emil Audero. Selama ini ia dikenal pendiam, berwibawa dan karismatik, seorang penjaga gawang dengan aura dingin khas Italia, yang lebih sering berbicara dengan mata dan gerak tubuh daripada dengan kata-kata. Tapi malam itu semuanya berubah. Tanpa banyak basa-basi, Emil maju ke depan. Bukan untuk menyampaikan pidato, bukan pula menyanyikan lagu populer dari Inggris, Amerika, atau bahkan Indonesia. Dengan percaya diri yang mengejutkan, ia menyanyikan sebuah lagu dari Italia. Ya, Italia. Seketika yang hadir menjadi bingung. Bahkan pengiring musik pun tampak tak tahu harus memainkan nada apa. Tak satu pun dari mereka hafal lagu itu. Tak satu pun yang bisa mengikuti. Namun Emil, ia tak peduli. Tak ada iringan pun tak masalah. Tak ada yang mengenali lagunya pun juga tak jadi soal. Yang penting malam itu ia bernyanyi dengan suara penuh, dengan ekspresi tulus, dengan keberanian yang justru membuat semua orang terpana sekaligus menahan tawa. Inilah bentuk lain dari keberanian. Bukan keberanian dalam menepis tendangan lawan di bawah mistar, tapi keberanian untuk melepas ego, membuka diri, dan menjadi manusia biasa di hadapan saudara-saudaranya. Dan saat suaranya bergema, terdengar tawa kecil dari para pemain lain. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang hangat. Tawa yang seolah berkata, ternyata Emil juga sama seperti kita. Ternyata Emil juga bisa bersenang-senang. Di sanalah letak keajaibannya. Seorang kiper kelahiran Italia, berdarah Indonesia, yang selama ini tampak seperti tembok tak bercelah, malam itu justru menjadi pusat hiburan, pemecah suasana, dan simbol bahwa keluarga ini telah menerimanya dengan sepenuh hati. Dan mungkin dalam satu malam itu saja, Emil tidak hanya menjadi bagian dari timnas Indonesia secara teknis, tapi juga secara batin, dan secara utuh. Dan jika kita melihat malam itu lebih dalam, maka malam itu bukan sekadar perayaan ulang tahun, bukan pula malam hiburan biasa. Malam itu adalah pernyataan, sebuah pesan diam yang menggema lebih keras dari kata-kata, bahwa timnas Indonesia telah berubah. Tak ada lagi sekat, tak ada lagi batas antara siapa dari tanah Jawa dan siapa dari daratan Eropa. Tak ada lagi energi yang terbuang untuk membahas siapa pemain lokal dan siapa pemain keturunan. Semua yang hadir malam itu adalah merah putih, dan semuanya adalah Garuda. Lihatlah ke sekeliling malam itu. Ada Jay Itzes, pilar tangguh yang bermain di Serie A. Ada Tom Haye yang cerdas membaca permainan yang namanya sangat populer di Belanda sana. Ada Emil Audero, sang penjaga gawang elit milik Palermo. Dan tentu saja ada Kelvin Verdonk, bek kiri kelas dunia yang kini bersumpah setia kepada merah putih. Mereka semua hadir, menyatu tanpa jarak, tanpa penghalang. Tak ada arogansi, tak ada senioritas. Tak ada sikap menjaga gengsi yang biasa kita jumpai di ruang-ruang tim nasional di masa lalu. Dan yang paling mengejutkan, Beckham Putra, si anak muda Bandung yang baru saja menginjakkan kaki di timnas senior, bukan hanya diterima, tetapi justru menjadi salah satu pusat perhatian yang begitu menyenangkan. Ia memandu suasana, mencairkan atmosfer, membuat para abang-abangnya dari Eropa tertawa, menari dan merasa di rumah. Itulah wajah baru timnas Indonesia, sebuah tim yang dibangun di atas perbedaan, tapi disatukan oleh rasa memiliki. Sebuah tim di mana darah keturunan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk disyukuri. Di mana usia, pengalaman, dan asal klub bukan lagi tolak ukur utama,
Karena yang paling penting adalah siapa yang rela berjuang untuk lambang Garuda di dada. Malam itu bukan hanya merayakan ulang tahun Erick Thohir, tapi juga merayakan kelahiran kembali semangat Timnas Indonesia. Semangat yang utuh, yang menyatu, yang tak terpecah belah oleh apapun. Dan kemudian datanglah momen yang tak sekedar menyentuh, tapi patut diaminkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebuah pernyataan yang lahir bukan hanya dari mulut, tapi dari hati yang tengah menyatu dengan tekad besar. Di tengah hangatnya perayaan malam itu, ketika tawa dan canda belum benar-benar reda, Patrick Kluivert, sang legenda dunia yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Garuda, maju mewakili seluruh pemain dan ofisial Timnas Indonesia. Ia berdiri menatap Erick Thohir, bukan sebagai ketua umum semata, tapi sebagai pemimpin yang mereka hormati. Dan sebagai sosok yang selama ini ikut menanggung beratnya perjuangan di balik layar. Dengan suara penuh keyakinan, Patrick menyampaikan ucapan ulang tahun yang bukan sembarang ucapan. Karena di dalamnya tersembunyi sebuah janji besar. Bahwa untuk ulang tahun sang ketua umum, mereka akan mempersembahkan kemenangan. 3 poin melawan China, sebagai kado, sebagai pembuktian, dan sebagai bentuk penghormatan. Itu bukan sekadar janji di malam pesta. Itu adalah sumpah yang menggema hingga ke stadion. Itu adalah harapan yang kini menyatu dengan doa jutaan supporter Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Doa dari anak-anak yang menatap layar TV dengan tangan tergenggam. Dari para orang tua yang ingin melihat timnasnya berjaya sebelum menutup usia. Dari seluruh rakyat yang tak pernah berhenti mencintai merah putih, meski sering dikecewakan oleh hasil. Janji itu kini menjadi nyawa, menjadi darah yang mengalir di setiap langkah pemain saat memasuki lapangan. Dan ketika peluit awal ditiup, kita tahu mereka bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk menepati janji, untuk membela harga diri, dan untuk membuktikan bahwa Garuda akhirnya siap terbang lebih tinggi. Inilah keluarga, inilah kekuatan sejati, dan inilah generasi yang kita yakini, generasi yang bisa mengantarkan Indonesia menuju kejayaan yang selama ini hanya jadi mimpi. Bukan sekadar kumpulan bakat, bukan pula sekadar daftar nama pemain dari dalam dan luar negeri. Tapi sebuah tim, sebuah jiwa yang kolektif yang mulai menyadari bahwa kemenangan bukan datang dari siapa yang paling hebat, tapi dari siapa yang paling rela mengorbankan egonya demi lambang di dada. Lihatlah ke belakang, generasi emas Belgia. Mereka memiliki segalanya, kekuatan, pengalaman, pemain kelas dunia, bahkan pernah menyandang predikat peringkat 1 dunia. Tapi di balik semua itu, mereka gagal. Gagal total di panggung Piala Dunia. Mengapa demikian? Karena di sana setiap pemain merasa merekalah yang terpenting, karena ego tumbuh lebih besar dari semangat kolektif. Karena masing-masing ingin jadi bintang, bukan bagian dari bintang yang lebih besar yang bernama tim. Dan kini lihatlah Argentina. Tim yang di atas kertas selain Lionel Messi, tak ada yang terlihat menakutkan. Namun justru merekalah yang kini menjadi simbol ketangguhan dan keutuhan. Mereka menang bukan karena masing-masing merasa hebat, tapi karena masing-masing merasa punya keluarga yang harus dibela. Mereka bertarung bukan hanya demi trofi, tapi demi lagu kebangsaan, demi air mata rakyatnya, dan demi martabat negerinya. Dan itulah yang kini mulai tumbuh di Timnas Indonesia. Sebuah kesadaran baru, sebuah arah yang mulai dibentuk oleh generasi ini. Bahwa jika ingin menang, maka semua harus berdiri sejajar. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih penting. Yang ada hanyalah kami adalah Garuda, dan kami berjuang untuk Indonesia. Inilah generasi yang tak hanya pandai bermain bola, tapi generasi yang mulai belajar mencintai bendera ini sebagai satu kesatuan. Dan jika semangat ini terus terjaga, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan berhenti berkata kapan Indonesia juara. Dan mulai berkata, inilah waktunya Indonesia berdiri di podium tertinggi. Kita percaya bahwa seperti inilah cara sebuah bangsa kecil membuktikan diri. Dengan hati yang membara, dengan semangat yang tak pernah padam, inilah wajah Indonesia yang siap menabrak batas, menerjang tembok keraguan, dan menghancurkan seluruh prediksi angkuh dunia yang berkata, Timnas Indonesia belum layak ke Piala Dunia. Mereka boleh berbicara tentang komposisi pemain, bahwa kita belum setara dengan Jepang ataupun Korea. Mereka boleh saja menunjuk pengalaman internasional, bahwa kita masih jauh dari Arab Saudi ataupun Australia. Mereka boleh membanggakan kekuatan finansial, dan menyebut kita tidak ada apa-apanya dibanding negara-negara kaya di Timur Tengah. Tapi sepak bola tidak sekadar dihitung dari nilai pasar, ranking, ataupun statistik. Sepak bola adalah tentang nyawa, cinta, tentang siapa yang rela mati-matian untuk bendera di dadanya. Dan itulah kekuatan kita.
sepak bola, cinta, dan Indonesia. 3 hal yang jika disatukan, mampu menciptakan ledakan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Kombinasi yang tak bisa dibeli dengan uang. Kekuatan yang lahir dari tribun-tribun stadion, dari lumpur-lumpur kampung, dari doa-doa ibu di rumah, dan dari darah para pejuang yang tak sudi melihat Garuda terus dihina. Inilah harapan, kebangkitan, dan inilah saatnya Indonesia berdiri, bukan lagi sebagai penonton, tapi sebagai penantang dunia. Di balik seragam merah putih, ada sebuah cerita yang tak ditulis dengan tinta, tapi dengan keringat, air mata, dan semangat juang tanpa batas. Bermain untuk timnas Indonesia bukan sekadar pekerjaan, bukan sekadar kewajiban. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah kehormatan yang mengubah hidup dan membakar semangat siapapun yang memakainya. Sepak bola Indonesia memang penuh dengan emosi. Ada kritik yang tajam, hujatan yang membara, kekecewaan yang tak jarang terasa menusuk. Tapi di balik semua itu, tersembunyi cinta yang begitu besar. Cinta yang liar, jujur, yang tak pernah lelah mencintai meski sering dikecewakan. Cinta dari jutaan rakyat yang hanya ingin satu hal, melihat Garuda terbang tinggi. Saat seorang pemain berjuang dengan sepenuh hati, ia tak pernah benar-benar sendiri. Karena di belakangnya berdiri sebuah negeri, sebuah tanah air yang meski terluka, selalu tahu caranya mencintai dengan setulus-tulusnya. Inilah Indonesia. Bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi tanah yang akan selalu menerima, merangkul, mencintai siapapun yang berani bertarung demi merah putih. Maka jagalah bara ini, jagalah bara di dada kalian. Karena selama Garuda masih berkibar di langit, kita akan terus berteriak, ini waktunya Indonesia bersinar. Ini waktunya Indonesia mengguncang dunia.